Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Ainur Hayati Zahra dengan NIM P37324220007. Saya kelas 1A dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini, di video kali ini aku akan bahas tentang antibiotik. Ya, jadi apa sih antibiotik itu? Nah, teman-teman, antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi atau jamur, yang dapat menghambat atau membasmi jenis mikroba lain. Nah, karena si antibiotik ini antibakteri, jadi digunakan untuk membasmi bakteri. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk membasmi virus. Misalnya, kayak influenza dikasih antibiotik, itu nggak bisa. Dan penggunaan antibiotik yang berlebihan ini atau tidak rasional, dia akan menyebabkan resistensi. Nah, resistensi inilah yang akan berakibat pada kebalnya tubuh kita terhadap antibiotik. Jadi nanti kalau misalkan kita sakit, terus udah resistensi antibiotik gitu, kita udah nggak bisa dikasih antibiotik lagi, terus nanti dikasih apa gitu ya kan? Nah itu, jadi sebelum kita sampai pada kondisi ke arah sana, maka kita itu harus menggunakan antibiotik dengan cara bijak dan tentunya rasional ya teman-teman, seperti itu. Ya. Lalu lanjut. Nah, antibiotik ini itu mekanismenya ada dua teman-teman. Yang pertama ada bakterisid, ya eh, yang pertama ada bakterisid. Nah, ini itu adalah antibiotik yang bekerja dengan cara membunuh bakteri. Contohnya itu ada aminoglikosida, lalu beta laktam, rifampicin. Ya, kemudian selanjutnya ini yang kedua ada bakteriostatik. Ini itu memiliki antibodi yang bekerja dengan cara menghambat proliferasi sel bakteri gitu. Di sini maksudnya proliferasi itu adalah perkembangan dari sel bakteri gitu. Jadi um, beda di antara keduanya itu kalau misalkan bakterisid ini itu dia membunuh bakterinya secara langsung. Kalau misalkan bakteriostatik ini dia itu menghambat perkembangan dari sel bakterinya gitu ya. Nah, lalu ada antibiotik sendiri ini itu um, ada 4 macamnya mekanismenya. Yang pertama, dia menghambat dinding sel, lalu yang kedua menghambat sintesis sel, lalu yang ketiga ada menghambat metabolisme sel, dan menghambat antagonis folat. Nah, di sini kenapa aku bold? Ada huruf-huruf yang aku bold. Nanti ini tuh gunanya untuk menghafal teman-teman, biar teman-teman itu gampang menghafalnya. Kayak gini, slide selanjutnya. Nih, dengan menghafalnya itu disita gogon. Di sendiri yang berarti dinding sel, lalu si-nya itu sintesis sel, tanya ini metabolisme sel, tanya ini metabolisme sel, metabolisme sel, lalu gonnya ini antagonis folat, seperti itu. Nah, di mana di sitagogon ini itu diawali dengan kata-kata menghambat, yang menghambat dinding sel, si menghambat sintesis sel, ta menghambat metabolisme sel, dan menghambat antagonis folat, seperti itu. Nah, teman-teman sendiri, di sini dinding sel itu memiliki dua macam. Yang pertama ada beta laktam dan polipeptida. Lalu C-nya di sini sintesis sel bisa kita um, bisa kita hafal gitu ya mudah dengan si tamak, dengan T sendiri tetrasiklin, A ini aminoglikosida, dan Ma-nya ini makrolida. Lalu K-nya ini kloramfenikol sama clindamycin gitu. Lalu ini tanya ini metabolisme sel. Ya ini ada satu golongan yaitu quinolon. Lalu ada gogon. Gonnya ini antagonis folat. Ya antagonis folat ini dia ada
sulfa, dan cotrimoxazole gitu. Lalu balik lagi ke dinding sel. Di dinding sel ini beta-lactam, dia obatnya itu ada penisilin, cefalosporin, carbapenem, dan monobactam gitu, teman-teman. Lalu di polipeptida sendiri ini ada basitrasin dan vancomycin. Lebih lengkapnya di slide berikutnya. Nah, tadi di dinding sel ini ada beta-lactam. Beta-lactam ini kan terdiri dari penisilin. Penisilin ini dia terbagi lagi. Ada ampicillin dan amoxicillin. Jadi dia silin-silin biar teman-teman ini gampang menghafalnya. Lalu yang kedua ini ada cefalosporin. Nah, cefalosporin ini terdiri dari 4 generasi. Ya kan? Generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga gitu. Di generasi pertama ini, dia memiliki aktivitas kepada gram negatifnya itu yang hanya satu. Nih. Lebih kecil aktivitas gram negatifnya dibanding gram positifnya. Gitu. Bisa dilihat gram negatifnya ini ada 1, gram positifnya ada 3. Lalu di generasi kedua ini gram negatifnya ada 2, gram positifnya itu ada 2. Di generasi ketiga ini gram negatifnya ada 3, gram positifnya ada 1. Di generasi keempat ini dia sama kayak generasi ketiga. Namun pada generasi keempat ini dia memiliki spektrum aktivitas yang lebih luas dari generasi ketiga. Dan dia itu lebih stabil terhadap hidrolisis oleh beta-lactamase. Seperti itu, teman-teman. Nah, generasi 1 ini, dia contohnya ada cefadroxil. Lalu di generasi kedua ini dia ada cefuroxim. Di generasi ketiga ini dia ada cefotaxim, ceftazidime, ceftriaxone, cefoperazone, dan cefixim. Lalu di generasi keempat ini dia ada cefixim. Nanti gimana enaknya teman-teman aja untuk gampang menghafalnya ya. Ya. Lalu lanjut, di beta-lactam ini, di beta-lactam ini tadi nggak cuma 2, dia ada 4. Lanjut, dia ada carbapenem. Ya. Dan carbapenem dan monobactam. Untuk carbapenem dan monobactam ini sendiri, nih, dia itu biasanya digunakan untuk pasien yang apabila diterapi antibiotik itu yang rendah seperti penisilin tadi, cefalosporin itu tidak mempan lagi. Maka penderita atau pasien itu kita berikan obat golongan si carbapenem ini. Contohnya seperti imipenem, meropenem. Lalu dapat kita berikan monobactam juga ini. Obatnya itu aztreonam. Ya. Lalu pindah dari beta-lactam ke polipeptida. Di polipeptida sendiri ini contohnya itu ada obatnya vancomycin dan basitrasin. Gitu. Lanjut. Next slide. Lalu ini tadi Sitamak dengan T-nya ini tetrasiklin. Obat-obatnya itu tetrasiklin dan doxycycline. Jadi yang siklin-siklin gitu yang mudah biar teman-teman ngafalnya. Lalu A ada aminoglikosida, yang mana ini efeknya itu dia ke ginjal, golongan si aminoglikosida ini. Sama kegangguan pendengaran biasanya. Contoh obatnya itu ada gentamisin, kanamisin, amikasin, tobramycin, neomycin, dan streptomycin. Lalu Ma-nya ini makrolida. Nah, makrolida ini contoh obatnya ada eritromycin, azitromycin, spiramycin, claritomycin, dan roxitromycin. Lalu Kak sendiri ini ada chloramphenicol. Contoh obatnya chloramphenicol dan tiamphenicol. Dan ada clindamycin. Seperti itu. Next. Nah, lalu aplikasi dalam pengobatan si antibiotik ini. Gimana sih? Nah, ada beberapa penyakit yang membutuhkan antibiotik untuk mempercepat kesembuhannya. Contohnya ada infeksi sinus. Nah, infeksi sinus ini sendiri itu penyakit yang paling banyak diresepkan antibiotik oleh petugas kesehatan. Infeksi sinus ini itu disebabkan
oleh bakteri atau virus, tapi hanya infeksi bakteri aja yang hanya bisa diobati dengan antibiotik. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, antibiotik ini adalah antibakteri, bukan antivirus gitu. Iya. Lalu ada infeksi saluran kemih. Nah, biasanya antibiotik yang diresepkan dokter ini untuk indikasi kayak infeksi saluran kemih ini ada Bactrim, ada nitrofurantoin, ciprofloxacin gitu. Lalu ada radang tenggorokan dan radang amandel. Nah, untuk radang tenggorokan ini sendiri, itu biasanya dokter dapat meresepkan antibiotik seperti penisilin, amoksisilin, dan erythromycin gitu. Lalu yang keempat ada infeksi telinga. Nah, infeksi telinga ini paling sering diobati dengan amoksisilin atau kalium clavulanat atau augmentin gitu. Lalu yang kelima ini ada pneumonia. Nih, pneumonia nih, guys. Pneumonia karena pneumonia ini mematikan. Jadi semua kasus pneumonia bakteri ini harus kita obati dengan antibiotik segera setelah mereka itu didiagnosis gitu. Pengobatan pneumonia ini mungkin dilakukan dengan pemberian antibiotik secara oral seperti azitromisin, doxycycline, dan atau levokasin seperti itu. Next, kita ke materi selanjutnya. Apa sih itu morning sickness atau emesis gravidarum? Ya, jadi morning sickness atau emesis gravidarum itu adalah rasa mual yang muncul pada wanita hamil, terutama di pagi hari. Jadi morning sickness ini biasanya terjadi pada trimester pertama kehamilan atau muncul sebagai tanda awal bahwa Anda ini sedang mengandung gitu. Akan tetapi, ya, sebagian wanita itu bisa merasakan mual ini sampai ke trimester kedua seperti itu. Bahkan ada sebagian wanita yang mengalami masalah ini selama kehamilannya. Namun nggak usah khawatir gitu karena kondisi ini sama sekali tidak akan membawa dampak buruk pada si janin atau si bayi. Bahkan ada beberapa penelitian gitu yang menunjukkan fakta bahwa hal ini tuh bisa menjadi tanda kehamilan yang sehat. Meski kondisi ini termasuk hal yang biasa, morning sickness ini juga biasa terjadi dalam kondisi yang cukup parah. Nah, biasanya kondisi ini tuh disebut dengan hiperemesis gravidarum gitu. Lanjut. Nah, mual dan muntah pada ibu hamil. Biasanya nih penyebab emesis gravidarum ini atau mual pada muntah ibu hamil yaitu karena peningkatan hormon chorionic gonadotropin atau peningkatan HCG. Ya, jadi perlu diketahui HCG ini adalah hormon yang terbentuk selama masa kehamilan gitu. Hormon ini itu dihasilkan oleh plasenta. Nah, dia ini yang menjaga kehamilan dan menjaga produksi hormon kehamilan lainnya yaitu progesteron seperti itu. Biar tetap stabil. Tapi karena dia meningkatnya hormon HCG ini, dia dapat menyebabkan ibunya itu mual atau muntah seperti itu. Lalu yang kedua, penyebab ibunya mual dan muntah ini karena peningkatan hormon progesteron. Jadi ketika kadar hormon progesteronnya ini tinggi, dia punya salah satu sifat yang menahan cairan gitu, sehingga cairannya itu makin banyak dan akan menekan pusat mual yang ada di otak tengah, sehingga ibunya itu mual gitu. Lalu penyebab mual dan muntah sendiri ini karena kurangnya vitamin B6 si ibunya. Terus dia mual ini juga karena meningkatnya sensitivitas pada bau. Jadi ibunya itu sensitif banget sama bau yang menyebabkan ibunya itu sering mual bahkan muntah seperti itu. Lalu lanjut ada alur proses terjadinya mual atau muntah. Jadi proses terjadinya mual sampai dengan muntah ini sebagai berikut yang sudah tertulis ini di tabel ini di skema. Dia itu yang pertama otot-otot abdomen dari diafragma itu berkontraksi. Lalu itu menyebabkan gerak peristaltik terbalik di mulut mulai terjadi dan menyebabkan isi usus ini mengalir balik ke dalam lambung serta menimbulkan distensi lambung. Nah, lalu lambung ini mendorong ke diafragma ke arah kafum toraks gitu. Sehingga kenaikan tekanan intratorakal gitu. Lalu tekanan ini itu memaksa sphincter esofagus di esophagus kita ini bagian atas
untuk terbuka. Jadi epiglottisnya itu menutup dan palatum mola itu menyekat nasofaring kita. Lalu tekanan tersebut juga memaksa isi lambung kita melewati sphincter untuk disemburkan keluar melalui mulut. Nah, timbullah itu kita mual, muntah. Yang tadi mual lalu muntah seperti itu. Lalu next. Nah, di sini ada golongan obat. Golongan obat ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada antagonis serotonin 5, HT3. Lalu yang kedua ada kortikosteroid. Yang ketiga ada antagonis reseptor neurokinin, NK1 antagonis. Lalu yang keempat ada phenothiazines dan butyropenones. Lalu yang kelima ada benzodiazepines. Dan yang keenam ada cannabinoid. Next. Nah, contoh obat-obatan yang digunakan dalam kehamilan. Yang pertama ini ada domperidone, yang kedua ada metoclopramid HCl, yang ketiga ada promethazine, yang keempat ada parathiazine theoclate, lalu pyridoxine HCl, dan yang kelima ada ondansetron. Untuk lebih lengkapnya penjabarannya di slide berikutnya. Ya, tadi ada domperidone yang pertama. Domperidone ini bekerja dengan mempercepat gerakan saluran pencernaan sehingga makanan di dalam lambung itu lebih cepat menuju usus. Akibatnya rasa mual itu dapat berkurang. Nah, selain mual dan muntah, domperidone itu dapat digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan saluran cerna seperti gastroparesis. Ya, aplikasi dalam pengobatannya ini yang dewasa 10 mg 3 kali sehari dan anak-anak kurang dari 12 tahun atau kurang dari 35 kilo, itu dia dosisnya 250 mikrogram. Lalu yang dia 3 kali sehari, dosis maksimalnya itu 750 mikrogram per kilogram berat badan sehari. Next. Lalu yang kedua ini ada metoclopramide HCl. Metoclopramide HCl ini bekerja dengan cara mempercepat pengosongan lambung, sehingga dia itu mengurangi rasa mual dan mencegah muntah. Aplikasi dalam pengobatannya ini, dia obat minum, atau tablet, kaplet, atau sirup. Dewasa ini dia dosisnya 10 mg 3 kali sehari. Dosis maksimalnya itu 30 mg per hari. Durasi pengobatan itu maksimal 5 hari. Untuk anak-anak 0,1 sampai 0,15 mg per kilogram berat badan. 3 kali sehari. Durasi pengobatannya itu maksimal 5 hari. Ya, next. Lalu yang ketiga itu ada promethazine. Nah, obat ini itu bekerja dengan cara menghambat kerja histamin. Sehingga bisa meredakan gejala akibat reaksi alergi. Selain itu, promethazine ini juga menghambat kerja asetilkolin. Nah, aplikasi dalam pengobatannya ini dalam bentuk sirup dan tablet gitu. Untuk dewasa 12,5 sampai 25 mg. Dia 4 kali sehari atau sesuai dengan kebutuhan pasien itu. Anak-anak usia 5 sampai 10 tahun biasanya dikasih dosis itu 12,5 sampai 37,5 mg per hari. Ya, seperti itu. Next. Lalu ada parathiazine theoclate dan pyridoxine HCl. Nah, parathiazine theoclate itu merupakan senyawa obat yang bekerja secara sentral menghambat refleks muntah pada chemoreceptor trigger zone pada sistem saraf pusat kita. Nah, karena itulah obat ini tuh dapat mengurangi rasa mual dan keinginan kita untuk muntah seperti itu. Lalu ada ondansetron. Ya, jadi ondansetron ini bekerja dengan menghambat ikatan serotonin pada reseptor 5-HT3 sehingga membuat penggunanya itu tidak mual dan berhenti muntah gitu. Lalu aplikasi dalam lalu ondansetron ini tersedia dalam bentuk tablet 4 mg dan 8 mg. Nah, tablet salut selaput biasanya itu sirup, suppositoria serta suntik. Aplikasi dalam pengobatannya itu dia mual dan muntah pasca operasi. Pada saat mual dan muntah pasca operasi. Biasanya dewasa itu diberi dosis 4 mg melalui injeksi intravena atau melalui pembuluh darah. Lambat atau injeksi intramuskular. Muskular itu melalui otot. Ya, dia diberikan sebagai dosis tunggal dan pada induksi anestesi.
anak usia lebih dari 1 bulan dengan berat badan kurang dari 40 kilo itu dikasih dosis 0,1 mg per kilogram berat badan melalui injeksi intravena atau melalui pembuluh darah. Lambat saat induksi anestesi. Anak usia lebih dari 1 bulan dengan berat lebih dari 40 kilo gitu. Dia dikasih dosis 4 mg melalui injeksi intravena atau melalui pembuluh darah juga. Lambat sebagai dosis tunggal pada induksi anestesi. Maksimal 4 mg per dosis. Seperti itu. Ya, untuk teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like videonya kalau misalkan suka dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.